Nah, kalau kita cermati katanya dengan pasal penistaan, pasal penghasutan, memang tidak mudah untuk kemudian dibuktikan. Karena tentunya penistaan bagaimana ada unsur menghina, mencela tentang agama, dan pada sisi yang lain adalah katanya dengan soal penghasutan. Bagaimana dia menggerakkan, mendorong supaya kemudian orang tergerak pada hal yang negatif. Ini tentunya akan diteliti setelah pasca aksi dari Panji tadi itu, apakah ada unsur tentang tindakan penistaan atau kemudian unsur kemudian penghasutan tadi itu. Kemudian yang kelima menurut saya bahwa hal terpenting bahwa memang apa yang ada dalam konteks Netflix yang berbayar dan yang mendapatkan keuntungan komersil, maka memang harus ada pertanggungjawaban hukum kepada seorang Panji seandainya memang banyak pihak yang kemudian misalnya melaporkan atau kemudian memberikan aksi berupa somasi. Jadi bahwa ketika adanya berbagai macam narasi yang disampaikan itu menimbulkan ketersinggungan itu, maka menurut saya sih perlu adanya klarifikasi dari somasi etik. Saya kira satu jalan yang juga baik itu sebelum jalur pidana, sehingga pada akhirnya bahwa ketika dia mendapatkan keuntungan secara ekonomi, bahkan misalnya platform digitalnya pun juga mendapatkan keuntungan ekonomi tadi itu, tidak semata-mata hanya orientasi komersial, bahwa pada dasarnya keuntungan yang diperoleh tadi itu berorientasi juga untuk memberikan pencerahan kepada publik. Maka menurut saya bahwa konsekuensi atas apa yang dilakukan oleh seorang Panji ketika ada laporan, meskipun banyak pihak ya mengatakan mestinya tidak perlu sampai di situ, tetapi faktanya ada yang menyampaikan laporan tadi itu ya harus kemudian siap untuk dihadapi, dan kita percayakan pada penegak hukum ya untuk bagaimana apakah menemukan adanya peristiwa pidana atau tidak berdasarkan interview, klarifikasi, alat bukti atau kemudian barang bukti.